Sungguh sukacita yang luar biasa di mana saya bisa berjumpa dengan Anda semuanya pada kesempatan hari ini. Saya mengucapkan selamat datang, welcome home. Ada suatu slogan di tempat ini yang sangat keren sekali, yaitu di sini bukan tempat untuk orang sempurna, tetapi kita semua disempurnakan di dalam kasih karunia Kristus. Amin. Bapak Ibu sekalian, seperti biasa di tengah ibadah kita akan membaca sebuah pertanyaan katekismus, dan tiba saatnya minggu ini kita baca dari pertanyaan yang ke-21. Saya akan bacakan pertanyaannya dan kita akan bacakan jawabannya secara bersama-sama. Saya mulai. Penebus seperti apakah yang dibutuhkan untuk membawa kita kembali kepada Allah? Bersama, penebus yang, Kita baca bersama-sama, 2, 3. Penebus yang manusia sejati dan juga Allah sejati. Ayatnya terambil dari, silakan next. Kita akan baca ayatnya bersama-sama ya. Terambil dari Yesaya 9 ayat yang ke-5. Kita baca bersama, 2, 3. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Saya punya sebuah cerita. Dulu ketika saya baru punya anak pertama kali, saya bingung bagaimana harus berkomunikasi dengan dia. Karena sebelumnya saya nggak suka sama anak kecil Bapak Ibu. Contohnya aja ketika saya mencoba memberitahukan sesuatu atau mengajarkan sesuatu kepada dia, saya bingung harus ngomong seperti apa. Lalu suatu ketika istri saya bilang demikian, kamu kalau mau ngomong sama anakmu, kamu jangan di posisi lebih tinggi dari dia. Kita lebih tinggi, anak kita lebih di bawah. Tetapi kita harus mengambil posisi yang sama dengan dia. Setara, kan tingginya beda ya. Sehingga kamu bisa berkomunikasi dengan lebih nyambung. Lalu kemudian suatu ketika saya coba hal itu, saya mengambil posisi duduk, jongkok, sejajar dengan dia. Mata saya menatap matanya. Lalu kemudian saya baru mencoba berkomunikasi dengan dia. Tetapi bukan hanya pada pose yang sama, tetapi saya juga berusaha menempatkan diri saya sejajar dengan pola pikir di usia dia, menempatkan sudut pandang saya sama seperti dengan dia. Baru di situ saya bukan hanya sekedar bisa berbicara dengan dia, tetapi lebih daripada itu saya bisa merasakan perasaannya, saya bisa mengalami juga apa yang dia alami, Bapak Ibu sekalian. Nah, menjawab pertanyaan tadi, kenapa sih kok Tuhan itu perlu menjadi manusia untuk menyelamatkan dosa-dosa kita? Bukankah dia Allah yang sebenarnya cukup berfirman saja, lalu kemudian semuanya itu bisa terjadi? Bapak Ibu sekalian, Tuhan itu adalah Tuhan yang memiliki natur, dia adalah Allah yang maha adil. Dia tidak bisa menghilangkan natur keadilannya, di mana sesungguhnya dosa itu merupakan sesuatu yang harus menerima hukuman dari Tuhan. Di mana Allah itu sesungguhnya sangat membenci dosa. Bahkan dikatakan di dalam ayat di Titus berkata bahwa dosa merupakan kecemaran yang menajiskan. Tetapi di satu sisi Allah adalah Allah yang maha kasih. Dia begitu mengasihi umat manusia. Bahkan pada saat Adam jatuh di dalam dosa pertama kali, dia langsung memberitakan rancangan keselamatan yang diberikan untuk umat manusia. Melalui keturunan Hawa yang akan meremukkan iblis. Nah Bapak Ibu sekalian, kalau begitu bagaimana Allah yang maha adil tersebut dapat mempertentangkan penjatuhan hukuman dengan sifatnya yang maha kasih yang ingin menyelamatkan umat manusia? Disinilah Bapak Ibu sekalian rancangan penebusan merupakan sesuatu hal yang begitu indah. Rancangan penebusan merupakan satu-satunya jalan di mana keadilan Tuhan bertemu dengan kasih Tuhan di atas kayu salib Bapak Ibu sekalian. Sesungguhnya dosa itu hanya dapat digantikan oleh pengorbanan yang setara, yang kudus dan yang tidak bercacat. Dan hal ini tidak ada yang bisa mencapainya, karena sesungguhnya hanya Allah sendirilah yang tidak dapat berbuat dosa, karena dia tidak bisa berdosa Bapak Ibu sekalian. Maka dari itu dia mengambil inisiatif untuk turun menjadi manusia sama seperti dengan kita. Bapak Ibu sekalian, dia tidak menimpakan hukuman atas pelanggaran-pelanggaran kita,
tetapi dia menggantikannya. Kematian putra tunggalnya, supaya kita semua tidak lagi mengalami ketakutan atas cengkeram maut dari akibat dosa, Bapak Ibu sekalian. Maka dari itu pada siang hari ini kita diingatkan kembali, barang siapa dari antara Anda sekalian mengalami beban yang berat pada saat ini, engkau merasa saat ini kehidupanmu sudah dalam posisi yang paling rendah, Bapak Ibu sekalian ingat bahwa Tuhan itu senantiasa ada buat saya dan buat Anda semuanya. Dia bukan hanya Allah yang ada jauh di sana, tetapi dia mau turut serta merasakan penderitaan-penderitaan kita. Dia mau menjadi sama dengan kita, setara dengan kita Bapak Ibu yang hina ini. Ini semua membuktikan betapa besar cintanya Tuhan bagi kita semua Bapak Ibu sekalian. Supaya kita dapat merasakan dan menerima kelegaan dan kehidupan yang penuh sukacita yang berasal dari Kristus. Amin Bapak Ibu sekalian. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Mari kita pejamkan mata kita ambil waktu sejenak untuk merenungkan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, sungguh besar kasih-Mu bagi setiap kami. Engkau tahu Tuhan bahwa kami manusia yang tidak mampu mengatasi segala macam masalah dosa Tuhan. Tetapi Engkau ingin turut serta merasakan penderitaan kami Tuhan. Engkau menempatkan diri menjadi hamba yang hina Tuhan. Engkau menjadi sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas kebaikan-Mu. Terima kasih atas pengorbanan-Mu di atas kayu salib bagi setiap kami. Supaya kami bisa menerima kehidupan di dalam Engkau Kristus. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami berdoa dan mengucapkan syukur kami kepadamu. Amin.